Siapa yang menelponku ya? Kak Prita. Halo? Apa? Benarkah? Kak Prita? Hei, kau! Bibi Janki sudah sadar. Wow, selamat ya. Terima kasih. Oh tidak, aku lupa aku sudah bicara dengan Samir. Padahal aku tidak suka. Permisi. Kau bilang apa, Kak? Bagaimana dan kapan itu terjadi? Ceritakan semuanya. Aku harap aku ada di sana. Tapi Bibi belum membuka matanya. Dia belum bicara dengan siapapun. Aku pikir dia merasa tidak nyaman karena cedera di kepalanya itu. Maksud kakak apa? Memangnya ada yang salah dengan Bibi Janki? Aku rasa dia masih kesakitan. Kami sudah panggil dokter. Dia akan memeriksanya dan memberitahu kami masalahnya. Ya, itu adalah keputusan yang tepat. Bagaimanapun ini adalah berita bagus. Aku rasanya gembira. Aku ingin menari di sini. Hei, ada apa denganmu? Tadi kau kelihatan kesal dan sekarang kau merasa ingin menari. Apa yang terjadi dalam pikiranmu? Ayo ceritakan denganku, ayo. Kak, aku sebentar lagi pulang. Baiklah, kau segera pulang ya. Iya, Kak, dah. Hei, Sristi, dengarkan aku, Sristi, tunggu dulu. Sristi, setidaknya berikan aku kabar yang baik. Karan, apa kau tahu Bibi Janki sudah sadar? Dia belum membuka matanya, tapi dia menggerakkan tangannya dan aku yakin dia akan segera membuka matanya juga. Ini berita bagus, bukan? Tentu saja, selamat ya. Terima kasih banyak. Karan, minta Samir untuk tidak memperhatikanku. Aku merasa risih. Karan, beritahu dia kalau pengemudi beca sekarang sedang mogok. Dia tidak menonton berita. Bagaimana dia tahu? Karena para gadis memiliki pola pikir yang berbeda. Mereka begitu asik dengan dirinya sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia tidak tahu apa-apa. Gadis yang tidak berguna. Benar kan? Tunggu, Samir. Kenapa kau mengejek Sristi? Itulah yang selalu dia lakukan. Aku harus sampai di rumah lebih awal, tapi sekarang kendaraanku sedang mogok. Aku bisa... Kalau begitu aku akan mengantarmu. Karan. Terima kasih banyak, terima Karan. kasih. Sudah diam. Ya, aku diam. Aduh, Karan. Kenapa kau yang mengantarnya pulang? Kan aku yang ingin mengantarnya. Ibu, aku merasa kalau Janki, dia akan segera sembuh, Bu. Ir. Bibi Janki sadar. Iya, dia bicara. Janki, ini aku Sarla. Ya, Sarla, benar. Aku bisa mendengarmu. Kau mengenalku? Aku minta air. Kau tidak dengar? Ibu, apa kau mendengarkan suaranya? Dia tidak berubah sedikit pun. Walaupun dia sedang sakit, tetap saja dia mengejekku. Aku sangat senang karena kau bisa mendengar suaraku. Ya Tuhan, terima kasih kau telah membantu Janki sembuh. Janki, kau telah menakuti kami semua. Hanya memikirkanmu tidak akan pernah sadar saja membuatku takut. Aku senang kau sadar. Kau akan baik-baik saja. Kau bisa memarahiku sepanjang hari. Seandainya kau tidak sadar, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri, Janki. Kau dengar? Aku telah menyalahkan diriku. Sudah hentikan. Sudah cukup. Sekarang Bibi Janki sudah sadar kembali. Dan ini adalah momen yang sangat mengharukan. Iya. Bibi Janki telah membuka matanya. Kalau begitu aku akan ambilkan air. Benar. Iya, tolong Iya, ya. iya. Sayang, maafkan aku. Dengarkan aku, sayang. Jangan marah ya, sayang. Aku benar-benar minta maaf. Kau tahu kita sedang menghadapi banyak masalah, kan? Aku kadang-kadang tidak menyadari apa yang aku katakan atau aku lakukan. Tidak masalah. Kita bertengkar tanpa alasan. Bahkan tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Apa menurutmu Janki akan sadar? Wanita tua itu berkata, dia punya firasat
Jangki akan segera sadar kembali. Aku sangat khawatir. Jika itu benar-benar terjadi, permainan kita akan berakhir. Dan semuanya akan berakhir. Dan kita tidak akan memiliki masa depan lagi. Tujuan kita, rencana kita akan hancur. Tolong, jangan katakan itu. Aku jadi stres. Kenapa kau tidak pikirkan sesuatu? Buat cerita yang bisa kita ceritakan agar kita terhindar dari tuduhan terhadap Jangki. Sayang, bahkan jika aku mengarang cerita, siapa yang akan percaya pada aku? Risap telah meminta seseorang untuk memata-matai aku. Dan Karan tidak menyukaiku. Dan menyangkut Sristi, dia adalah penggemar Karan. Dia lebih peduli pada Karan dan Risap daripada aku. Sayang, kupikir ajalku sudah dekat. Dan bukan hanya aku saja. Hari-harimu juga sudah dekat. Tuhan, tolong, jangan biarkan itu terjadi. Aku mohon. Tunggu. Belum ada yang jelas. Tidak yakin apakah Jangki akan sadar kembali. Aku rasa ini... Risap? Oh tidak, kuharap dia tidak mendengarnya. Aku tahu itu. Aku mengetahuinya dengan sangat baik. Aku memiliki perasaan yang kuat. Dan ternyata aku benar. Aku tidak pernah berpikir bahwa kau dan Sherlyn. Tidak, Risap. Apa yang kau katakan itu salah. Ya, benar, Risap. Sherlyn benar sekali. Selain itu, sepertinya kau dan aku harus bicara. Bukankah Sherlyn sama sepertimu? Tidak, Risap. Itu bukan kesalahan Prithvi. Dia melakukan atas desakanku. Dia... Apa itu? Apa itu, Prithvi? Aku pikir kalian berdua sama, maksudku. Aku pikir Prithvi seperti seorang wanita. Aku pikir dia seperti seorang wanita ketika melihat seseorang kesakitan. Sherlyn juga seperti itu. Benar begitu kan, Sherlyn? Iya. Sekarang aku mengerti. Kau tidak bisa melihat Bibi Jangki kesakitan, jadi kau meminta Prithvi untuk tinggal bersamamu, benar? Itulah kenapa kau mengatakan kau melakukan segalanya atas desakanmu. Iya. Kau tahu, sebagai seorang anak, bahkan aku tidak bisa melihat siapapun kesakitan. Tapi sekarang aku merasa kita harus menghabiskan waktu dengan orang yang kesakitan. Itu benar. Oh ya, ngomong-ngomong, terima kasih banyak sudah menemani Sherlyn. Tidak apa-apa. Aku dengar semua percakapan kalian. Kau ingin tahu apakah Bibi Jangki sudah sadar atau belum, kan? Iya. Dia sudah sadar kembali. Dan dia sudah merasa lebih baik sekarang. Apa? Ya, kau bisa masuk untuk menemuinya. Sekarang? Iya, sekarang. Ayo ke sana. Tapi pasti ada banyak orang di sana. Dan Bibi Jangki akan dikelilingi oleh banyak orang. Tidak apa-apa. Semua orang di sana normal, faktanya. Semua orang merasa senang. Tentu saja anggota keluarga meneteskan air mata, tapi itu air mata kebahagiaan, benar kan? Ayo, ke sana. Sekarang aku tidak mungkin bisa diselamatkan. Ya Tuhan, kami pasti akan tertangkap. Lalu sekarang, apa yang harus aku lakukan? Ketika dia melihat Sherlyn dan aku bersama, dia pasti akan menghakimi kami. Ada apa, Sherlyn? Kenapa masih di sana? Ayo. Ya ampun, Karan, aku bahagia sekali. Bibi Jangki sudah sadar. Karan, kenapa kau ada di sini? Dia mengajakku ke sini. Ayo, Karan, ikut denganku. Ayo. Sherlyn, ayo kita ke sana. Iya. Syukurlah Bibi Jangki sekarang sudah sadar. Aku senang sekali. Tenanglah. Ini airnya. Ya ampun, aku senang sekali. Ayo minum, Bi. Bibi Jangki, kau baik-baik saja kan?
Sekarang beritahu kami, siapa yang membakar aula Kumkumbagia? Siapa orangnya, Bi? Katakan, Bi. Tunggu sebentar. Kenapa kau menanyakan pertanyaan ini? Karena kami yakin kalau Bibi Jangki tahu kebakaran itu berawal dari aula. Apa? Prita? Prita, kau... Jangki? Bibi Jangki? Dia mencoba mengatakan Apa sesuatu. Bibi baik-baik saja? Dia mendidik Siapa, sesuatu. Bi? Siapa Apa yang dia ingin kau tunjuk? katakan? Siapa yang kau tunjuk, Bi? Iya, siapa, katakan, Bi? Bibi, Jangki, bicaralah. siapa? Katakan, Bi. Bibi, Bibi tenang. Bibi tenang, Pegang, Bibi. Bibi pegang dia. tenang. Tenang, Bibi. tenang. Mau kemana dia? Mau Siapa kemana? yang Bibi panggil? Tenang, ayo duduk. Bibi tenang, Bi. Tenang, Bi. Tenang, Bibi tidur saja. Bibi tenang, Bi. Bibi, Bibi tenang, Bi. Tolong Tenang. jangan ayo. Bibi Jangki, apa kau menginginkan sesuatu? Apa kau kesakitan, Bi? Bibi, apa kau ingin minum atau makan sesuatu? Siapa dia? Maaf, Siapa kau? Bibi Jangki, ini aku. Tunggu, Prita. Jangki, ini aku, Sarla. Apa kau mengenaliku? Ini adalah Prita dan Sristi putriku, ingat kan? Aku, Kenapa kau berbohong padaku? Kau punya 2 anak perempuan. Mereka adalah Pragya dan Bulbul. Gadis-gadis ini bukan Bulbul dan Pragya. Usarlah bohong padaku. Kau tidak ingat apa-apa? Jangki, coba ingat-ingat. Apa kau tidak ingat tentang kebakaran itu? Hah? Jangki, cobalah mengingatnya. Kebakaran? Kebakaran apa? Aku tidak ingat. Coba ingat-ingat. Kebakaran apa? Bibi Jangki, kau pasti tahu sesuatu. Itu sebabnya seseorang mencoba untuk membunuh Bibi. Sristi, apa yang kau katakan? Memang siapa yang mencoba untuk membunuh Jangki? Apa Bibi ingat saat ada orang mencuri dan Ya, menerobos itu kemarin. masuk ke dalam rumah kami? Apakah Bibi masih mengingatnya? Cobalah tolong Bibi ingat lagi. Kami tidak berpikir dia datang ke sini untuk mencuri, Bi. Dia datang ke sini dengan motif yang lain. Kalau dia ingin mencari sesuatu, dia pasti sudah melarikan diri. Lalu, kenapa kau tidak memberitahuku? Kau seharusnya memberitahuku, Prita. Aku tidak memberitahu Ibu karena Ibu sedang stres. Ibu, aku pikir Bibi Jangki tahu bagaimana rahasia tentang orang itu. Prita, aku tidak mengerti satu hal. Kenapa ada yang mencoba membunuh Bibi Jangki? Aku sangat menghormati Bibi Jangki. Tapi jika kita melihatnya dari sudut pandang orang luar, siapa yang mencoba membunuh seorang pelayan dan mengapa? Dan nenek, kau mengatakan bahwa kau tidak meragukan siapapun. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Lalu, siapa yang ingin menghabisinya? Siapa? Berarti pria itu datang untuk membunuh Jangki. Jangki tahu rahasianya. Biar aku bicara dengannya. Ibu hati-hati. Jangki, dengarkan aku. Hah? Lihat aku Sarla. Kau ingat aku kan? Kami menjalankan aula pernikahan Kumkumbagia. Aku harap kau ingat itu. Dia adalah Prita, putri sulungku. Hah? Dan dia adalah Sristi. Ya, aku, Bi. Dan kau biasa minum sirup obat batuk dengan ibu.
Dia adalah Rishabh. Dia membebaskan Sristi dari penjara. Dan dia Karan. Ketika aku berada di penjara, dia membebaskan aku. Apa kau ingat? Dia adalah Prithvi, tunangannya Prita dan calon menantuku. Kau ingat dia kan? Hah? Kau ingat dia? Janki, cobalah ingat. Apa kau ingat? Ada kebakaran terjadi di Balai Kumbagia. Ya, dan mereka bilang ada sesuatu yang hanya kau yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu rahasia itu. Ayo katakan. Kalau kau memberitahu kami, semua akan baik-baik saja. Untuk melindungi rahasia itu, seseorang ingin membunuhmu. Dan jika kau memberitahu kami, kau akan aman. Tapi jika kau tidak memberitahu kami, hidupmu akan terancam. Kau bisa mati. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ayo beritahu kami. Ayo beritahu kami. Siap, aku akan bicara dengannya. Sebentar, jangan dikatakan. Aku akan. Ayo, dari ayo katakan sesuatu. Jangan dikatakan. Sebenarnya apa yang kau ketahui? Karan, ayo kita pergi. Aku bilang pergi. Lepaskan Sini, tangan. duduk yang tenang dulu. Aku bukan Sudah, anak kecil, tenanglah, Bu. duduk. Iya, kenapa Ibu sudah duduk melakukan di sini Ayo, dan duduk tenang, dulu. Ibu. Dengar, Tenang kau dulu. bertingkah seperti anak kecil. Janki baru saja sadar, tapi kau terus saja memberikan pertanyaan. Lalu apa yang harus kulakukan, Bu? Apa? Aku masih tidak percaya seseorang ingin menyakiti Janki. Kalau aku menemukan orang itu, aku pasti akan membunuhnya. Aku tidak terima. Ibu, tolong jangan stres begini. Bagaimana aku bisa tenang? Aku tidak akan bisa tenang. Kau dan Sristi tahu bahwa penyusup itu bukan pencuri. Dia datang ke sini untuk menyakiti Janki, tapi tidak ada satupun kalian yang memberitahuku tentang itu. Ini kesalahanku. Aku seharusnya sudah menebaknya. Kenapa seorang pencuri menerobos masuk ke rumah kita? Apa yang bisa dia curi dari kita? Seharusnya aku mengerti kalau penyusup itu ada di sini untuk menyakiti Janki. Sarla, sudah. Tolong tenang dulu. Kau menyalahkan dirimu sendiri seolah-olah semua ini adalah salahmu. Ibu, aku yang harus disalahkan. Aku yang salah. Aku yang bertanggung jawab atas rumah ini. Seharusnya aku melindungi Janki. Dia adalah tanggung jawabku. Jika ada yang mencoba menyakitinya dan aku gagal melindunginya, itu salahku. Seharusnya aku waspada. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kalau penyusup itu menyakiti Janki? Tenang, Ibu. Tolong tenang, duduk dulu. Tolong berhenti menyalahkan diri sendiri, Bu. Itu bukan salah Ibu. Nyatanya, karena cinta dan perhatian Ibu, Bibi Janki pulih kembali. Apa kau tahu kenapa Bibi Janki selamat? Karena dia ada di rumah kita. Dia ada di rumah Ibu. Cinta Ibu untuk orang tersayang Ibu, itu bisa melindungi mereka. Aku tahu Bibi Janki akan baik-baik saja saat melihat Ibu duduk di sebelahnya. Kau merawatnya sepanjang malam. Kau berbicara dengan Bibi Janki sepanjang malam. Bagaimana bisa seseorang begitu mencintainya? Cinta Ibu padanya akan melindunginya. Jadi percayalah, tidak ada yang bisa terjadi kepadanya. Apa Ibu tahu apa yang dikatakan Sristi? Dia bilang Bibi Janki sepertinya adik Ibu. Dia seperti anggota keluarga. Ya, seperti itu. Ibu, kau memiliki begitu banyak cinta untuk semua orang. Aku bangga padamu, Ibu. Aku bangga padamu. Aku beruntung memilikimu. Baiklah, aku baik-baik saja sekarang. Bisakah aku pergi sebentar? Tidak sekarang. Ketika aku merasa kau bisa bertemu dengan Bibi Janki, aku akan membawamu kepadanya. Tapi Aku katakan ini sebagai seorang dokter. Kau harus mendengarkan dokter, kan? Terima kasih Tuhan karena mengirimmu ke sini. Karena aku
tidak bisa menangani ibumu. Dari tadi dia mengoceh terus tidak berhenti. Ibu. Apa? Benar kan? Sudah, jaga dia. Aku akan melihat Janki dulu. Oke? Sebentar. Ibu tahu, Sristi memberitahu banyak hal. Dia selalu saja banyak bicara. Dia membuat tempat ini lebih hidup. Dan kau adalah favoritku. Aku berhasil keluar. Kenapa Punu masih di dalam? Dia bisa membuat alasan. Sayang, apa kau lihat itu? Aku sangat senang. Janki tidak ingat apa-apa. Aku tahu. Ini seperti beban terlepas dari pikiranku. Aku pikirkan konsekuensinya, tapi aku lega ketika dia mengetahui bahwa Janki tidak ingat apa-apa. Dan dia bahkan tidak ingat dengan Prita, juga dengan Ya, aku Sristi. tahu. Bagian terbaiknya, dia tidak ingat sama sekali dengan Prithvi dan juga dengan Sherlyn. Itu luar biasa. Nyonya Aurora. Nenek, Bibi Janki telah sadar kembali. Sepertinya beban di pikiranku sudah lepas semua. Kami sangat stres tadinya. Iya, Bi, kami membicarakan dia. Iya. Aku bersyukur pada Tuhan karena Janki sadar kembali. Aku tidak tahu kalau Prithvi dan Sherlyn itu teman baik. Aku lihat mereka tadi bahkan berpelukan. Mereka kan dari keluarga kaya. Mungkin mereka sudah lama saling kenal. Salam. Dokter, kau Iya. ayo masuk. Baik. Kenapa dia ke sini? Kenapa ada dokter datang ke sini? Ayo kita cari tahu. Risa, kenapa kau tidak bicara di dalam? Kenapa kita harus bicara di luar? Apa kau mencoba untuk memutuskan perjodohan Prita? Apa? Aku tidak melakukan itu. Sudahlah, kau jangan berbohong kepadaku. Aku tahu kau membuat alasan dan memanggil keluarga Prita ke hotel. Kau juga memberikan informasi yang salah tentang Prithvi. Benar atau salah? Aku tidak percaya padamu. Kau mendukung Prithvi dan kau menuduh aku. Aku tidak menuduhmu. Aku merasa kesal padamu. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak ingin kalau kau terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Ketika aku menelponmu, kau tidak berada di tempat latihan. Kau mengikuti Prithvi. Kau bahkan berbohong padaku. Ada apa denganmu, Karan? Kenapa tiba-tiba pria ini menjadi sangat penting bagimu? Prithvi tidak penting bagiku, tapi Prita penting bagiku. Apanya yang penting bagimu? Dengar. Kau juga menyukai Prita kan? Dia adalah teman baikmu. Kau selalu mengatakan kepadaku untuk bersikap baik padanya. Ibu juga menyukainya. Dan nenek tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia. Dia sangat penting bagi keluarga kita. Jika dia menghadapi masalah, aku akan bantu dan menyelesaikan masalahnya. Aku tidak akan mengabaikannya, iya kan? Aku tidak memintamu melakukan semua itu. Aku hanya bilang aku tidak ingin kau mendapatkan masalah. Karena jika ada yang menyalahkanmu untuk sesuatu, aku akan terluka dan aku tidak akan mentoleransi semua itu. Apa yang sedang kau lakukan? Kau percaya Prithvi? Prithvi adalah orang yang kotor. Dia itu adalah penipu. Aku pernah melihatnya dengan seorang gadis dan dia bermesraan dengannya. Dia hanya pura-pura baik saja. Entah bagaimana mengirim pacarnya pergi dan memanggil Prita ke sana. Dia membuktikan aku salah di depan semua orang. Dia curang. Oke, dengarkan aku dulu. Dengar, kau memberitahu aku segalanya. Dan aku percaya kepadamu. Dan aku tidak menginginkan bukti apapun. Aku hanya ingin kau mengerti bahwa pria yang membuktikan kau salah di depan keluarga Prita, dia itu sangat licik. Tolong, pikirkan saja itu. Siapa yang peduli? Apa kau pikir aku akan menyerah? Suatu hari nanti, aku akan buktikan bahwa Prithvi salah. Apa yang kau ingin buktikan? Beritahu aku, apa yang ingin kau buktikan? Apa kau tidak mengerti maksudku atau kau tidak mendengarkan aku, Karan? Mulai sekarang jangan ikut campur dalam kehidupan Prita. Tidak. Aku akan melakukannya. Aku tidak akan biarkan Prita menikah dengan Prithvi apapun yang terjadi. Dia curang. Dia itu penipu. Dia pria bermuka dua. Aku tidak akan biarkan hidup Prita hancur. Aku akan pastikan bahwa Prita tidak menikah dengannya. Aku akan melakukan itu. Serahkan semuanya padaku. Aku akan mengurus semua itu. Dan jangan diskusikan masalah ini lagi. Tapi kalau... Dengarkan aku memberitahumu untuk terakhir kali. Kau jangan ikut campur dalam kehidupan Prita. Dan aku Tapi tidak ingin Risa, membahas masalah ini lagi, Karan.
Risa, apa kalian berdua membicarakan aku? Iya, Prita. Tidak. Lihat Risa, dia pikir dia sangat penting. Dia sangat mementingkan diri sendiri. Dia pikir kita memikirkannya, dasar payah. Risa mengatakan iya karena kesalahan. Jangan menganggapnya serius. Maksudku, tidak. Kami tidak membicarakanmu, Prita. Risa, apa kau tahu apa yang paling aku sukai dari dirimu? Kau adalah orang yang sangat jujur. Karena tidak ada orang yang bisa jujur sepertimu. Kejujuranmu adalah apa yang membuatmu berbeda dari orang lain. Tapi hari ini, kau berbohong padaku. Kau bilang kalian berdua tidak membicarakanku. Dan kau tahu, saat mengatakan ini, kau bahkan tidak bisa melakukan kontak mata denganku. Itu membuktikan betapa jujurnya dirimu. Kalau kau berbohong pasti ada alasan lain. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kalian berdua tidak boleh bertengkar karena aku. Jika kalian berkelahi dan berdebat satu sama lain, aku akan merasa sangat buruk. Kau bicara seperti seorang penceramah. Prita pendeta wanita, wow. Kau harus mulai menyampaikan ceramah. Aku tercerahkan oleh apa yang kau katakan. Karan, tutup mulutmu. Apa ini saatnya bercanda? Tenang. Ya. Prita, sebenarnya kami tidak membicarakanmu. Kami membicarakan tentang Prithvi. Prithvi? Apa yang kalian bicarakan tentang Prithvi? Risa bilang padaku kalau dia tidak menyukai Prithvi. Sekarang, biarkan aku bicara. Kau bisa mencoba, tapi dia tidak akan mengerti. Dia Prita, payah. aku merasa kalau tidak, sebenarnya aku yakin Prithvi menyembunyikan sesuatu darimu, Prita. Aku sama sekali tidak percaya padanya. Jadi aku meminta manajerku untuk mencari tahu tentang masa lalunya Prithvi. Risab, apa yang kau katakan? Tolong jangan lakukan hal seperti itu. Tidakkah kalian tahu bahwa Prithvi itu adalah tunanganku? Ibuku yang memilih dia. Kami bertunangan di depan semua orang. Perjodohannya sudah ditetapkan. Suatu hubungan didasarkan kepercayaan. Dan aku percaya sepenuhnya kepadanya. Tidak ada gunanya mencurigai dia tanpa alasan. Ini hanya akan merusak hubungan kami. Aku mohon, hentikan apapun yang kau lakukan. Jangan lakukan hal ini lagi. Apa hidupmu tidak penting bagi dirimu sendiri? Hah? Tunggu sebentar, Karan. Biarkan dia bicara. Tenanglah. Risab, aku mohon. Kau mengerti apa yang aku jelaskan, kan? Keluargaku mempercayai Prithvi sepenuhnya. Mereka menyukainya, mereka tidak mencurigainya. Dan itulah yang penting bagiku. Tolong berhenti bertanya tentang dia. Tolong hentikan. Tolong hentikan ini. Aku akan lakukan apa yang kau katakan. Tapi kau harus berjanji kepadaku. Jika kau mencurigainya, pertama-tama kau beritahu aku tentang hal ini. Janji? Baiklah, aku berjanji. Sekarang masuk dulu. Ibu mencari kalian. Dokter sedang memeriksa bibi Jangki, tapi kalian berdua tidak ada. Ayo kalian masuk. Apa rasanya sakit? Iya, dokter. Oke, di mana sakitnya? Di belakang kepalaku ini. Rasanya sakit saat aku menggerakkan kepalaku. Dokter, Jangki akan sembuh kan? Selain itu, sepertinya dia tidak mengingat semuanya. Dia bisa mengenali ibu dan aku, tapi dia tidak bisa mengenali Prita dan Sristi anakku. Dia akan mengingat semuanya kan, dokter? Nyonya Aurora, jangan khawatir. Dia baik-baik saja sekarang. Dia benar-benar sudah keluar dari bahaya. Dalam kondisi mentalnya saat ini, dia gagal mengenali beberapa orang dan mengingat semua yang ada. Ini adalah masalah sementara. Beri dia waktu dan dia akan pulih sepenuhnya. Itu bagus, dokter. Tapi, bisakah kau memberitahu kami berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sembuh total? Maksudku, kapan dia akan mengingat apa yang terjadi padanya dan mulai mengenali kami di sini? Izinkan aku mengatakan bahwa kondisi medisnya saat ini dikenal sebagai demensia vaskular. Itu terjadi ketika sel-sel otak rusak dan oksigen yang cukup tidak mencapai otak. Dan ini terjadi karena luka di sisi kanan kepalanya. Kau harus bersyukur dia terluka di sisi kanan dan bukan di sisi kiri.
Jika terlukanya di sebelah kiri, dia akan lumpuh. Dan dia bisa kehilangan penglihatannya juga. Dokter, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa pulih? Kapan dia akan mendapatkan ingatannya kembali? Kami semua merasa aneh. Dia tidak mengenali kami sama sekali. Gumpalan darah telah terbentuk di otaknya. Dan ketika hancur, dia akan mendapatkan kembali ingatannya secara bertahap. Mungkin membutuhkan waktu 1 minggu atau hanya beberapa hari saja. Biarkanlah dia bersama keluarganya. Mereka harus membuatnya mengingat kejadian masa lalu yang akan mempercepat pemulihannya. Kalian sekarang merasa bahagia. Tapi kebahagiaan kalian tidak akan lama. Aku tidak akan membiarkan Jangki mendapatkan kembali ingatannya. Aku harus membuat rencana yang bagus. Dan aku harus cepat. Sekarang ada apa dengannya? Kenapa dia menatapku begitu marah? Aku ingin tahu apa yang salah dengannya. Dia sering kali seperti ini. Chandra, kau di mana? Cepatlah datang, kita harus pergi. Oke. Kenapa kau melihatku seperti itu? Jelaskan padaku. Apa kau akan berhenti memata-matai Prithvi? Apa kau akan berhenti mencoba untuk mendapatkan informasi? Aku tidak akan berhenti mencari tahu tentang dia. Prita cukup sederhana dan polos. Dia berpikir tidak ada yang akan menyembunyikan identitas aslinya dari dunia. Dia tidak menyadari bahwa orang seperti Prithvi itu hanya berpura-pura baik. Kau tahu apa? Seluruh keluarganya sangat baik. Itu sebabnya mereka tidak mudah mencurigai siapapun. Tapi aku mencurigai Prithvi. Oleh karena itu aku akan melanjutkan penyelidikanku. Tapi dengan tenang. Jangan terburu-buru, kamu ngerti? Kau tahu apa masalahmu, Karan? Kau berada di jalur yang benar. Tapi kau tidak akan mendapatkan apa-apa dengan membuat banyak keributan. Kau perlu melakukan sesuatu dengan tenang untuk bisa berhasil, oke? Tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Ketika Prithvi memiliki pacar yang sangat dia cintai, kenapa dia ingin menikahi Prita? Pertama, kita perlu mengetahui identitas asli Prithvi. Begitu kita mengetahui identitasnya, kita akan mengetahui jawaban atas semua pertanyaan lainnya, Karan. Ternyata musuh kita telah memojokkan kita. Mereka ingin menghancurkan rencana terpenting dalam hidup kita. Lupakan, Tuhan bersama kita. Tidak ada yang bisa membahayakan kita. Wanita yang telah mengetahui kebenaran tentang kita telah kehilangan ingatannya. Ya Tuhan, tolong pastikan keberuntungan hanya untuk kami. Jangki, makan satu roti lagi. Ayo makan biar kau kuat dan segera sembuh. Tidak, aku tidak mau makan. Aku tidak mau. Ayo makan, Bibi. Tidak enak rasanya. Aku tidak bisa makan. Aku kenyang. Nanti setelah pulih, aku akan menyiapkan hidangan favorit kalian lagi. Lihat Sarla, kau dengar itu? Dia belum pulih tapi sudah mengkhawatirkan tugas-tugasnya. Kau ini bagaimana? Makan dan istirahat dulu yang benar. Pulih, baru kau bisa lakukan tugas. Kau benar, Nenek. Dia butuh istirahat. Hanya dengan begitu dia bisa mengenali kita. Tapi ini sangat membosankan, Bibi. Serius. Ini dia. Dan sekarang, Bibi cuci tangan Bibi. Ini bukan restoran. Aku bisa ke wastafel. Bibi tidak perlu memaksakan diri. Itu sebabnya aku membawakan ini. Jika Bibi memaksakan diri, Bibi mungkin menjadi lemah. Ayo cuci tangan Bibi, ayo, ayo. Apa yang kau lakukan? Hei, Sudah, jangan. Sudah, jangan. Biar aku yang membantu. Tidak apa-apa. Sudah, duduk saja. Aku kan bisa jalan pelan. Ayo, Bibi. Iya, ayo. Suruh dia duduk. Aku tahu kau bisa. Kau masih lemah. Duduk sini. Ayo duduk saja. Hati-hati, Bi. Iya, ayo. Bagus sekali. Ayo tenang. Rasanya menyenangkan. Bibi Jangki, bagaimana bisa kau terjebak di ruangan yang terbakar itu? Terbakar? Apa yang terbakar? Aku tidak ingat. Lupakan saja, Bi. Sekarang beritahu aku. Tidak apa-apa. Tidak perlu banyak bertanya dulu. Tidak apa, Bibi Jangki. Tenanglah, tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Apa maksudnya, Kak? Dokter meminta kita untuk mengingatkannya tentang masa-masa lalu. Itu sebabnya aku bertanya begitu padanya. Aku benarkan. Sudah, Sristi. Diamlah.
Kalau Prita memintamu untuk tidak bertanya, jangan lakukan. Dia seorang dokter, dia tahu bagaimana menangani ini. Tidak apa-apa. Biarkan dia bertanya. Tapi Mungkin aku jadi bisa ingat. Sayang, tanyalah apa yang kau mau. Kak Prita, sebaiknya kau saja yang tanya padanya. Kau kan dokter, kau tahu apa yang harus dilakukan. Bibi Jangki, apa Bibi masih ingat di mana saat itu Bibi terluka? Apakah di Aula Kumkumbagi pada hari upacara roka aku dan juga Prithvi? Upacara roka? Iya, Prithvi, iya. siapa namamu? bukannya aku sudah bilang bahwa dia adalah Prita? Prita bertunangan dengan Prithvi Janki. Apa kau ingat Nyonya Walia, sang mak comblang? Dia datang ke sini dengan banyak lamaran pernikahan untuk Prita. Tapi kami tidak menyukai pelamar manapun. Dan kami menolak semua pelamar itu. Akulah yang sudah menolak mereka. Aku yang menolaknya, Bibi ingat? Ya, lalu Nyonya Walia keluar dan mengambil foto lebih banyak pelamar dari dalam mobil. Dan kami memilih Prithvi untuk Prita. Kemudian hari roka mereka tiba. Kau sangat bahagia. Sristi telah mendekorasi aula dengan indah. Apa kau ingat? Cobalah mengingatnya. Cobalah mengingatnya, Bibi Jangki. Apa kau ingat bahwa kau ingin bicara denganku tentang sesuatu yang mendesak? Kau terus memberitahu aku bahwa kau memiliki sesuatu yang ingin kau katakan, tapi ibu datang dan memintamu untuk menyajikan makan malam. Ya, lalu kau ke dapur untuk membantu Kabu. Ingat tidak? Hah? Kemudian, Kabu. Dapur. apa Bibi tidak ingat? Kau sangat ingin menyangkal kejahatan dariku. Kau berdiri di kursi dan mulai menangkal kejahatan dariku. Apa Bibi lupa? Bibi ingat sesuatu? Cobalah untuk mengingatnya. Kau berada di dapur. Lalu, Ya, supaya ingatanmu bisa kembali. Ibu, aku rasa dia sudah mengingat sesuatu. Bibi, bicaralah. Jangki, kau baik-baik saja. tidak ada yang mengatakan apapun, Bibi Jangki. Tolong tenang saja. Tidak ada yang akan mengajukan pertanyaan kepadamu. Jadi tenang. Bibi hanya stres. Tolong ambilkan air. Ayo cepat. Tenang Tidak saja, masalah. tidak apa-apa. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Bibi. Tenang. Tidak masalah, tenang ya. Kau tidak perlu mengingat apapun. Sudah, tenang. Dia membawakan minum. Nah, Ayo, sekarang tenang. Iya, iya, ayo. Minum dulu, Bi. Minumlah. Santai dulu, Ayo minum, Bi. Jangki. Tenang dulu. Tenang. Ayo diminum. Harus tenang, tenang ya. Tenang. Ibu, untuk saat ini tolong jangan menekannya. Kondisinya mungkin akan bertambah Iya, buruk. aku tidak akan bertanya apa-apa lagi. Berikan padaku. Simpan di atas meja. Bibi Jangki, hanya ketika kau merasa lebih baik dan merasa bisa mengingat sesuatu, barulah kau mencoba untuk berpikir. Duduk dan tenangkan saja dirimu, Bi. Tenang, jangan membuat dirimu stres. Sekarang tenang dulu, jangan bikin stres. Iya, aku tahu. Bibi Jangki, kau sudah melupakan banyak hal. Tapi jangan lupa namaku adalah Sristi. Dan aku kesayangan kalian semua termasuk Bibi. Bibi Jangki, tersenyumlah. Kami hanya ingin membuatmu bahagia. Ayo tersenyum. Jangki, apa kau ingat sesuatu? Tidak. Aku ingin tahu apa mereka benar-benar putrimu. Mereka sangat cantik. Iya kan? Apa? Pemain kriket payah itu masih juga belum sadar? Aku akan... Apa masalahmu? Kenapa tidak kau tinggalkan Karan sendiri? Kau menikmati menghinanya di depan Sarla dan Risab. Apa aku benar? Hah? Sekarang, dengarkan aku. Karan dan Risab bekerja sama melawanmu. Sekarang mereka ingin tahu, mengapa kau ingin menikahi Prita? Mereka ingin tahu motifmu. Pertama, mereka ingin mengetahui identitasmu. Sekarang mereka meragukan niatmu.
kau menyadari betapa bahayanya permainan ini? Kita sudah di sini. Pikirkan itu, Prithvi. Karan itu sangat cerdas. Kalau dia tahu kita sudah lama saling mengenal, dia pasti akan tahu kalau kau menikahi Prita agar menjauh dari Rishabh. Pernahkah kau berpikir tentang itu? Dia akan tahu kalau kita berdua, meski sudah bertunangan, tapi kita saling selingkuh. Kita akan mendapat masalah besar. Rencana kita pasti akan gagal. Kita akan kalah. Kita akan kehilangan segalanya. Kau harus berpikir tentang itu. Apa yang harus kita lakukan? Aku bingung sekali. Aku khawatir. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Aku pusing. Aku tidak tahu lagi. Aku tidak mengerti harus berbuat apa. Segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Di satu sisi, Jangki bisa memperoleh kembali ingatannya kapan saja. Dan di sisi lain, Karan dan Rishabh ingin mengekspos kita. Mereka tidak bisa membiarkan kita nyaman. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Apa? Pergi saja sekarang. Aku sangat marah. Kau pergi sekarang juga. Pergi. Apa kau kehilangan akal? Kau pikir aku yang harus disalahkan? Tentu kau yang harus disalahkan. Seandainya kau memukul Jangki di sisi kiri, bukan di kanan, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Kenapa jadi aku? Bukannya kau... Aku katakan sekali lagi padamu. Aku sangat marah. Jika aku kehilangan akal, kau tahu, aku bisa melakukan apa saja. Jangan membuatku kesal. Pergi saja dari sini sekarang juga.